Bambang Wijanarko bersama dengan ini menyatakan selamat merayakan permenungan Advent untuk saudara-saudaraku umat Kristiani yang pada saat ini di masa pandemi ini terpaksa harus meredefinisikan kembali apa yang menjadi peribadatan yang rutin dan biasa kita lakukan dari tahun ke tahun. Mungkin nanti pada saat malam Natal tanggal 24 kita tidak akan semeriah dulu karena ada pembatasan sosial dan juga social distancing, termasuk juga mungkin tidak semuanya akan bisa datang ke gereja, jadi mengalami misa Natal dan juga masa-masa Paskah ini selama Advent ini tidak bisa lagi untuk semeriah dulu gitu. Jadi kalau ini Pak, hasil pantauan dari Kemenag Pak, melihat persiapan pelaksanaan hari Natal, pantauan saya selama ini yang terakhir ini tadi kami memantau dari Gereja Yohanes Evangelista, memang sudah dibuat pembagian personel-personel yang mengikuti misa Advent selama Advent sampai nanti menjelang misa Natal itu memang sudah dibagi-bagi per wilayah. Nah itu memang yang paling berperan di situ adalah tentu adalah ketua liturgi di situ dan juga sound system dan peralatan untuk kegiatan online ya, karena memang rata-rata nanti umat-umat yang tidak mendapatkan giliran untuk misa di situ termasuk untuk perayaannya nanti adalah terpaksa harus mengikutinya secara online nantinya seperti itu. Jadi orang Katolik itu memang sudah sejak masa pandemi ini di awal memang sudah berdasarkan himbauan dan juga instruksi dari Keuskupan Agung Semarang, memang kami tidak diperkenankan untuk mengadakan misa seperti biasanya, tetapi memang mengadakan misa dan juga perayaan yang lainnya secara online seperti itu. Nah, apakah ada perbedaan Pak? Maksudnya secara prosesi dengan tahun-tahun sebelumnya, sebelum pandemi, karena ini kan online, misal ada yang hilang atau enggak gitu prosesinya? Ya tentu saja ketika biasanya kami melakukan terus menjadi online, itu kan ibaratnya seperti main game ya. Jadi artinya kan secara virtual ya, jadi artinya kan ibaratnya ketika dulu itu lilinnya kami nyalakan bersama-sama estafet, terus kami masuk ke gereja, terus kami mungkin teriak-teriak dengan anak-anak supaya cepet mandinya yang cepet, kan itu tidak ada lagi itu suatu kekasan memori itu kan tidak ada lagi. Terus ketika kami nanti ada di gereja sempat nanti lampunya dimatikan, terus nanti ada lampunya dihidupkan seperti itu kan, terus nanti misalnya melihat perarakan antara bayi Yesus yang dibawa oleh imam masuk ke dalam kandang, bayinya dimasukkan di kandang domba, itu kan nggak ada lagi. Kita ngelihatnya kan hanya dari layar itu. Dari virtual Pak ya? Iya, dari virtual. Kan tadinya kan, wah kita bisa menghirup baunya, bau dupanya. Jadi di Katolik itu kan liturgi itu artinya kan tidak hanya bergerak, tapi juga ada warnanya, ada baunya, ada mungkin juga campur keringatnya kan terasa itu loh. Ini kan tidak ada lagi. Jadi ya tentu kan Pak, kalau dibilang berbeda ya sangat berbeda. Kami kehilangan banyak itu loh. Karena liturgi di Katolik itu atau beribadah di Katolik itu artinya kan semua itu dimanjakan gitu ya Pak. Jadi ya mata, ya telinga, ya perasaan kami. Ketika kami ada lagu Gloria in excelsis Deo gitu kan, itu kan artinya kan betapa mulianya Tuhan. Gloria in excelsis Deo, kemuliaan Tuhan itu kan kami kan tidak bisa lagi menyatakan itu secara publik, itu kan tidak bisa kita terkait ini Pak, prosesi hestinya Pak. Kalau prosesinya prosesinya kan semua kan selalu sama ya Pak. Yang namanya perayaan itu kalau di Katolik itu kan semua mulai dengan suatu misa. Misa itu berarti perayaan Ekaristi Syukur Agung itu selalu dengan Ekaristi. Itu berarti nanti akhirnya dengan komuni membagi rotinya itu semua pasti ada begitu Pak. Semua perayaan itu perayaan kami semua yang di Katolik itu ya
perayaan sempurnanya, paripurnanya ya dengan misa itu, misa, dan juga diikuti dengan perayaan Ekaristi itu. Misa itu kan artinya kan perayaan Ekaristi. Diikuti oleh apa? Diikuti oleh umat dan juga dipimpin oleh imamnya, yaitu pastornya, itu mempersembahkan misa. Nah, di situ nanti ada pemecahan, ada konsekrasi dan pemecahan roti. Lalu ada pembagian roti itu bersama-sama. Karena memang gereja itu lahir dari adanya pemecahan roti, orang saling berbagi. Berarti kalau yang daring itu ada yang kurang berarti Pak? Ya, tidak kebagian. Komuni batin. Ketika terpaksa daring kan berarti dia nggak bisa menyambut rotinya itu. Ya. Makanya nanya komuni batin, makanya ada lagunya. Betapanya sedihnya dia karena tidak bisa menyambut itu, hanya bisa dengan komuni batin, tidak bisa menyambut Ekaristi. Nah, seperti itu, sedih pokoknya lah, ibaratnya itulah sendi-sendi yang tadinya sesuatu rutin normal jadi sesuatu yang bagi sekarang tidak mungkin gitu loh, seperti itu, dan terbatas gitu, kira-kira begitu.